Sobat Ragam semuanya, terima kasih sudah mampir ke channelnya Raga Manja. Dan di sini saya memiliki motor CRF dengan mesin Ninja. Kebetulan ini dari blok atasnya ini udah overbase, jadi kita akan ganti. Dan kemarin saya COD-an dan alhamdulillah udah dapat yang orinya dari Ninja 150L ini. Ntar kita akan bongkar mesinnya dan kita akan bedain antara blok mesin punyanya Ninja yang OB ataupun overbase dan yang ori. Apa perbedaannya? Tonton terus video ini. Mudah-mudahan. Oke guys, sekarang gue lagi di bengkelnya Dewi Jaya. Kita mau bongkar dulu blok dari mesin yang udah overbase. Ntar kita bedain perbedaannya antara blok seher mesin yang udah OB dan yang masih ori. Kita sekarang lagi proses pembukaan. Masih dengan motornya si CRF Rasa Ninja. Kita buka dulu bloknya dan ini dia penampakan dari boringan yang udah overbase. Sepintas tidak ada yang beda, sama dengan yang punyanya orsinil. Nah, ini dia yang orsinil. Ini yang kemarin kita COD-an. Alhamdulillah masih standar dan masih mulus. Ntar kita akan coba pasangin ke mesinnya motor CRF Rasa Ninja. Sekilas tidak ada perbedaan dari kedua blok ini, maupun ori ataupun OB, tapi terlihat jelas yang OB ada lempengan tambahan. Dan buat teman-teman, biar jelas, kita tanya langsung ke mekaniknya mengenai perbedaan yang lebih signifikan. Oke. Jadi tonton terus video ini, kita akan mengupas perbedaan antara blok seher ori dan OB atau overbose. Biar lebih jelas, ntar kita akan tanya-tanya kepada mekaniknya biar penjelasannya lebih detail. Kita langsung aja cek it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di depan saya ada dua buah blok seher Ninja Air ya. Ninja Air yang satu ini masih original, ada cincin pabrikan. Dan yang kedua udah ada blok seher Ninja yang udah overbose. Kali ini kita akan mereview perbedaannya antara blok yang ori sama yang blok yang udah di overbose. Sementara untuk kasat mata, kita lihat perbedaannya. Kalau yang original ini di sini itu tidak ada liner tambahan. Lapisannya semua aluminium dan untuk lapisan yang bagian dalamnya itu dihasil. Cuman dihasilnya ini kalau tidak salah itu ukurannya 0,08 mili ya. Ketebalan dihasil ini meskipun tipis, tapi daya tahan panasnya ini sangat mumpuni untuk kita memacu yang ekstrim ya. Meskipun ini tebalnya 0,08 mili, tapi ini kuat untuk di bawah tahan panas tinggi. Sedangkan untuk yang boringan sendiri, coba kita lihat. Meskipun ini tebal ya, ini terbuat dari besi untuk bahan liner, tapi karakter motornya tidak sanggup untuk dibawa atau melebihi daya tahan suhu panas mesin yang berlebih. Kalau misalnya kita terus memaksakan blok silinder ini dipacu dengan kecepatan yang tinggi, ini otomatis pasti akan macet. Meskipun bahannya ini terbuat dari yang bagus, tetap pasti akan macet. Apalagi kalau misalnya kita dikasih seher yang ya KW kayak gitulah, nggak usah disebutin mereknya. Oke. Dan yang kedua, kelemahan dari boringan itu kita
dari kepresisian lubang yang bagian dalam ini. Itu boringan yang mana, Bang? Ini boringan yang overboss. Oh iya, Ini kelemahannya? Kelemahannya gini. Ini kan dibuat secara manual, lubang-lubang transfer ini dibuat secara manual. Dibuat secara manual. Nah, ini sedikit agak terang. Kelemahannya ini bisa dilihat sendiri dari mulai buspot ya, dari mulai buspot. Ini alurnya nggak presisi banget, radiusnya juga nggak ada. Ini udah kelebihan ya, udah kelebihan. Terlalu bukaannya ini terlalu lebar. Sedangkan yang ini, Yang ori. sedangkan untuk yang orinya sendiri lihat, buspotnya itu radiusnya bagus, bentuknya kepresisiannya bagus banget. Untuk alurnya ini langsung menuju ke arah ke samping busi ya, ke samping busi. Ini kalau kita ada api ataupun juga air, kita bisa dicek di sini, dimasukin ke sini. Ini alurnya pasti ke sini. Ini alurnya pasti ke sini ya. Ini alurnya pasti ke sini. Pokoknya itu menjauhi lubang dari lubang knalpot ya, exhaust knalpot itu pasti menjauhi dari lubang knalpot. Sedangkan untuk yang OB sendiri, kebanyakan yang saya temui ini lubang ini majunya ke arah sini, ke lubang buang. Jadi motor itu rasanya boros, soalnya kan ini jalur ini langsung ke buang ke jalur exhaust knalpot. Mungkin itu penjelasan sedikit untuk bagian buspotnya saja. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita mempunyai motor Ninja R, kita memakai boringan yang OB, teman-teman semua jangan mengharapkan tenaga yang dihasilkan puas. Soalnya dari blok OB sendiri ini banyak kelemahannya. Selain dari bloknya yang nggak kuat tahan panas, tenaga juga jadi loyo. Terus kalau misalnya kita memakai blok yang original dari pabrikan, nggak pernah diapa-apain, pokoknya ori dari pabrik, ini kuat tahan panas dan larinya pun tenaganya juga oke. Tutup, Bang. Oke, untuk sementara mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan antara perbedaan blok yang Kobe dengan yang ori. Mudah-mudahan untuk kalian yang punya motor Ninja R ada rezeki lebih baik kalian ganti pakai yang original saja, jangan bermain yang main OB. Oke kawan-kawan, cukup sekian reviewnya, sampai jumpa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.